Kalau sekiranya lah dulu saya Tuhan nyatakan masuk surga, ya, apakah itu sudah menjamin kalau saudara masuk surga? Tidak. Jadi di sini mengajarkan jangan mengandalkan manusia. Jangan karena kekaripanmu dengan gembalamu saudara berpikir kalau saudara sudah akan diselamatkan. Bukan. Penyelamatan itu Tuhan berikan dengan nilai yang ada pada dirimu yang akan Tuhan lihat nantinya, ya, yang akan ditimbang nanti dalam neracanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sejarah itu tetap berulang karena hidup manusia bukan semakin baik, bahkan kehidupan manusia semakin merosot. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa, ya. Oke. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu terjadi, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengancungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Atau, jikalau aku membuat binasa binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi. Nah, coba diperhatikan ya, tentang ketiga orang itu tadi. Dalam ayat ini ada 4 kali diserukan, ya. Tadi sekali, ya. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau, jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang itu, ketiga orang tadi siapa? Ayub, Daniel, dan Nuh. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau, jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Elohim. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukuman yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya, mereka akan menghibur kamu. Kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Ya.
Jadi di sini jelas Elohim menyatakan kemurkaannya. Jelas mengatakan penghukuman penghakiman yang akan dinyatakan atas Yerusalem. Ya. Kenapa tadi dikatakan sekalipun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, yaitu Ayub, nah, Daniel dan Nuh, ya. Apa arti daripada nama-nama tersebut? Tuhan sampaikan kepada kita, ya, supaya kita memahami. Nah, kadang di bumi saat ini banyak orang yang mengandalkan manusia, ya. Nah, banyak orang yang mengandalkan abdi Tuhan, ya, dan bahkan bersandar kepada mereka. Jadi mereka merasa di zona nyaman dengan adanya abdi yang masih Tuhan pakai, ya. Nah, tetapi di sini di saat penghukuman hendak dinyatakan atau penghakiman hendak dinyatakan, apa yang Elohim katakan, ya? Bahkan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, ya. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Mereka hanya menyelamatkan diri mereka sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran mereka. Nah, waktu saya berdoa, saya tanya, Tuhan, apa arti daripada ketiga abdimu yang ada di sana, ketiga hambamu yang ada di sana, ya? Nah, Tuhan katakan kalau Nuh itu melambangkan umat yang tunduk akan firman Tuhan, ya. Ayub melambangkan umat yang tulus, dan Daniel melambangkan umat yang penuh pengertian. Nah, kalau sekalipun ada orang-orang seperti ini di sekelilingmu, jangan pernah engkau merasa di zona nyaman, karena segala sesuatu tergantung kepada diri kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan sekalipun ada nabi Tuhan yang ada di hadapan kita, apakah itu sudah menjadi jaminan kita untuk diselamatkan? Karena tugas mereka tugas orang-orang yang karib dengan Tuhan ini, mereka ini sahabat-sahabat Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang karib dengan Tuhan. Tugas mereka hanyalah menyampaikan segala kebenaran, ya. Bukannya jadi menggandeng saudara untuk masuk surga, tetapi menuntun saudara dan saya supaya kita masuk surga. Jadi kalaupun ada nabi di tengah-tengah kita, bukan berarti itu sudah menjamin kita untuk masuk surga, ya. Karena seorang nabi tersebut, ya, seorang abdi tersebut, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri dengan apa perbuatan benar yang dia lakukan. Jadi supaya kita selamat, saudara selamat, saya selamat, apa yang kita dengarkan dari para nabi itu dan pengajaran-pengajaran dari abdi Elohim, mari kita lakukan, ya. Bukan berarti kalau satu contoh, ya, si Ayub dekat dengan sahabatnya. Nah, bukan berarti karena kedekatan mereka sahabatnya ini jadi masuk surga. Kalau memang masih ada karakter dalam diri sahabatnya ini, walaupun karib, ya, dengan Ayub, kalau memang masih ada karakter di dalam diri seseorang tadi yang kurang berkenan, ya tetap. Jadi si Nuh tadi hanya menyelamatkan dirinya dengan kebenaran yang ada padanya. Jadi dia tidak bisa menyelamatkan anak cucu daripada orang-orang lain, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan di negeri itu, tidak bisa, ya. Jadi di sini pun saya sampaikan, ya. Tadi kami sharing-sharing di sini, saya katakan, sekalipun kalian melihat saya di sini, ya, saya benar-benar hidup di dalam Tuhan. Apakah dengan kalian bersahabat dengan saya sudah menjamin, ya? Kalau sekiranya lah dulu saya Tuhan nyatakan masuk surga, ya, apakah itu sudah menjamin kalau saudara masuk surga? Tidak. Jadi di sini mengajarkan jangan mengandalkan manusia. Jangan karena kekaripanmu dengan gembalamu saudara berpikir kalau saudara sudah akan diselamatkan. Bukan. Penyelamatan itu Tuhan berikan dengan nilai yang ada pada dirimu, yang akan Tuhan lihat nantinya, ya, yang akan ditimbang nanti dalam neracanya. Jadi semua akan Tuhan lihat.
kalau memang ditimbang ditemukan ada kekurangan, ya, maka kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tadi saya katakan, ya, jadi jangan di saat saya intim kepada Tuhan kalian merasa sudah di zona nyaman. Tidak, tergantung kepada diri masing-masing, ya. Kembali kepada hubungan kita masing-masing kepada Elohim. Luar biasa Tuhan mengatakan, bahkan sekiranya Elohim menyatakan pedang, bahkan walaupun, ya, walaupun ada Nuh di sana, ada Ayub, ada Daniel, ya, bukan berarti mereka bisa menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri yang akan diselamatkan, ya. Karena apa? Karena kebenaran yang ada pada diri mereka. Karena pribadi-pribadi seperti Nuh, pribadi-pribadi seperti Ayub, pribadi-pribadi seperti Daniel akan tetap dilahirkan bahkan sampai di zaman ini. Akan tetap ada, ya, keturunan-keturunan daripada bangsa Israel, anak-anak Israel akan melahirkan orang-orang yang seperti ini, yang akan tetap dipakai, yang akan tetap karib kepada Elohim, ya. Nah, tinggal saudara menyikapi di saat ketemu dengan orang yang seperti ini, percaya atau tidak, itu saja. Karena banyak orang yang tidak percaya, ya. Banyak orang terlalu gampang untuk menghakimi. Banyak orang yang terlalu gampang untuk menilai tanpa dia mengenal, tanpa dia melihat, tanpa dia memahami, ya. Makanya kita diajarkan janganlah menghakimi, ya. Jadi jangan terlalu gampang untuk mengata-ngatai sesama, sementara kita pun tidak tahu apa yang kita bicarakan. Jangan sampai kita menghujat apa yang kita tidak ketahui, ya. Nah, saya akan lompat di ayat yang ke-21. Ya, beginilah firman Tuhan Elohim. Ini tulisan Yehezkiel ini sebenarnya sesuatu yang masih akan terjadi. Itulah kalau saudara sudah mengenal, ya, sudah memahami tentang tulisan-tulisan yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi sejarah akan berulang, ya. Kejadian-kejadian ini akan berulang. Hanya mungkin, ya, di zaman dahulu belum ada helikopter, belum ada pesawat, ya. Di zaman ini sudah ada pesawat, ya. Seperti perbudakan. Perbudakan itu masih terjadi loh, ya. Hanya saya tidak bisa menjabarkan secara detail, ya. Yang sesungguhnya perbudakan itu masih berjalan di zaman ini, hanya disebut sebagai perbudakan modern, ya. Pola pikir kita itu benar-benar dirubah, ya. Cara berpikir kita itu dicemari, diracuni, ya. Disugesti dengan segala sesuatu, ya. Sadar nggak saudara tentang perbudakan modern, ya. Saya pernah melihat satu ilustrasi. Di dalam ilustrasi itu, ya, Raja Firaun dia duduk dengan bajunya, dan budak-budak itu datang menghadap kepadanya memberikan segala sesuatu. Nah, jadi dibuat gambar modernnya. Nah, modernnya apa? Ada seorang direktur atau pimpinan perusahaan. Jadi staf-stafnya ini yang menjadi budak baginya. Jadi perbudakan modern itu di saat apa? Kita tidak bisa leluasa untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan seturut dengan talenta yang Tuhan berikan, ya. Jadi stagnan di situ aja. Manusia dibuat sekolah, ya kan, nanti sudah S1 gajinya hanya berapa, padahal untuk mengambil S1 habis berapa. Padahal coba kalau manusia berjalan seturut dengan talenta masing-masing, apa enggak luar biasa, ya, luar biasa. Nah, padahal untuk pencapaian kenaikan jabatan pun harus nunggu lama, belum lagi harus kasih uang, ya. Tanpa disadari ini perbudakan modern loh, ya. Makanya
Kerjakan segala sesuatu seturut dengan apa yang Tuhan telah nyatakan ya dalam kehidupan saudara. Karena setiap manusia memiliki talenta yang berbeda-beda yang patut untuk dikembangkan ya. Jadi harus dipahami sampai sejauh itu. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti tentang itu semua, baru kita akan semakin sukacita dan kita akan semakin terbelalak. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti itu. Nah, makanya saya selalu anjurkan kepada saudara datang ke sini. Biar semua saya jelaskan. Karena kalau dari sini saya menyampaikannya kena spam saya itu. Ya. Tapi kalau saudara bayar harga 1 hari saja datang ke tempat ini saya buka hati loh. Seturut dengan apa yang Tuhan taruhkan. Tadinya saya tidak mau orang berdatangan ya. Tetapi ini silahkan datang untuk belajar. Tetapi memang bukan hal gampang juga. Karena beberapa itu saya harus tanya jawab. Karena kita tidak tahu siapa-siapa saja. Roh Kudus pasti akan taruhkan di hati ini siapa yang layak, siapa yang pantas ya. Nah, jadi tidak sembarangan juga. Jangan pula datang ke sini hanya untuk mengacau ya. Nah, tetapi biarlah datang ke sini semata-mata hanya untuk mengenal, mengetahui pemberitaan supaya berjaga-jaga. Oke, kita kembali kepada kemurkaan yang akan dinyatakan ya. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan 4 hukuman yang berat-berat kata Tuhan, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Saya akan coba baca dari terjemahan lama. Saya selalu anjurkan saudara untuk membaca beberapa terjemahan ya. Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Ini terjemahan lama, ini ada terjemahan baru, ada juga ILT ya. Tetapi demikianlah firman Tuhan Hua, apabila aku menyuruhkan ke dalam Yerusalem 4 bala penghukuman yang sangat ini, yaitu pedang dan lapar dan binatang buas dan bala sampar, hendak membinasakan di dalamnya baik manusia baik binatang. Nah, pernah enggak saudara membaca kalau ini ada tertulis di Wahyu? Kalau saudara hubungkan semuanya, maka saudara akan memahami ya. Mari kita baca di Wahyu materai keempat, apa-apa saja yang akan datang menimpa bumi. Kita baca Wahyu pasal ke-8 ke-6 ya. Wahyu pasal ke-6 ayat ke-8. Ini Wahyu, tulisan daripada Yohanes di Pulau Patmos ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi apa yang tertulis di Yehezkiel itu ditegaskan lagi di Wahyu. Nah, apakah ini sudah terjadi atau masih yang akan datang ya? Jadi sesungguhnya di zaman perjanjian lama hal-hal ini sudah banyak terjadi. Nah, namun setelah di perjanjian baru dan di hari yang akan datang, hal ini pun bisa berulang terjadi. Karena apa? Kenapa kemurkaan ini kembali dinyatakan ya? Kalau saudara berprinsip tidak akan ada lagi kemurkaan Tuhan ya. Kenapa Wahyu itu tertulis begitu nyata, begitu jelas tentang apa-apa saja yang dialami oleh bumi ini. Bukan bumi semakin baik loh di kitab Wahyu, tetapi yang ada apa? Kemurkaan Tuhan semakin besar. Pedang berbicara apa? Bencana-bencana yang akan memenuhi bumi ya. Saya tidak heran
Kalau makin banyak bencana yang akan terjadi, mau itu gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, segala macam, gunung berapi. Nah, ini adalah pedang-pedang yang dinyatakan. Kalau saudara berpikir kejam sekali Tuhan menyatakan itu, nah, pantaskah kita menyatakan seperti itu? Bukankah Dia punya kuasa akan segala hal? Ya, kita tidak pantas mengatakan seperti hal itu. Karena apa? Apakah Tuhan diam dengan segala pelanggaran di bumi? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Akankah Tuhan berdiam dengan segala pelanggaran-pelanggaran? Nah, itu. Jadi di saat pertanyaan saudara seperti hal yang saya sebutkan tadi, ya, apakah Tuhan masih menyatakan murkanya? Ya, maka saya akan kembali bertanya, apakah sudah berkenan yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah tunduk akan segala firman Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, kita lupa akan pencipta kita. Bahkan sebaliknya, kita memberontak di hadapan Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan, tidak peduli akan Tuhan, tidak peduli akan penyalipannya. Nah, di saat tidak ada kepedulian kita akan segala apa yang Tuhan nyatakan, akan segala firman-Nya, apakah Dia akan berdiam? Apakah di saat Sodom Gomora memenuhi bumi, Tuhan akan berdiam? Saya ingat 2016, Elohim berfirman kepada saya, anakku, kemurkaanku akan kunyatakan di saat Sodom Gomora telah memenuhi bumi. Itu 2016, ya. Dan saya mengikuti perkembangan zaman. Saya mengikuti segala sesuatu yang terjadi. Ternyata apa, saudara? Ya. Semenjak tahun 2016 dan sampai tahun 2024, ya, Sodom Gomora semakin memenuhi bumi. Lihat bagaimana beberapa negara sekarang yang sudah mensahkan, ya, LGBT. Bukan Tuhan tidak mengasihi mereka, Tuhan mengasihi mereka, tetapi mereka lah yang tidak mengasihi diri mereka dengan membiarkan mereka hidup di dalam dosa yang mengundang kemurkaan Tuhan. Apakah Elohim masih berdiam dengan dunia yang seperti ini? Yang ada dunia ini akan digulung. Kemurkaan demi kemurkaan akan dinyatakan, penghukuman akan dinyatakan, pedang sampar kelaparan, binatang buas akan dinyatakan. Dan ini masih akan kita lihat di hadapan kita. Ini adalah sesuatu yang bahkan akan terjadi, bukan hanya sesuatu yang sudah berlalu. Apa yang dituliskan oleh Yehezkiel ini juga akan terjadi di akhir zaman menjelang masa yang akhir. Ini akan terjadi karena di Wahyu dikatakan, ya. Jadi siapa yang mengizinkan ini semua terjadi? Elohim berfirman di sini, beginilah firman Tuhan, jauh lebih dari itu. Aku mendatangkan keempat hukuman yang berat-berat. Jadi Elohim mendatangkan, ya, hukuman yang berat-berat atas bumi, yaitu sampar kelaparan, binatang buas, apalagi satu lagi, pedang. Ini akan terjadi, keempat hal ini akan terjadi karena di kitab Wahyu juga dicatatkan di materai keempat. Karena materai yang kelima, di sini penganiayaan orang-orang kudus. Jadi bersiap-siap, saudara, jangan menganggap dunia ini aman-aman saja, biasa-biasa saja. Jangan saudara menghitung tentang masa 3,5 masa yang dikatakan dengan perhitungan waktu manusia. Kita tidak tahu makna sepenuhnya. Tetapi bagi orang yang telah berpengertian dan yang berpadanan dengan Elohim, pasti mengetahui apa arti 3,5 masa yang dikatakan itu, ya. Jadi ini sesuatu yang akan kita hadapi. Dan saya percaya, bukan saya suka hal itu terjadi, saya tidak senang hal itu terjadi, tapi ini telah dinubuatkan. Nubuatan itu bisakah tidak terjadi? Bisa sesungguhnya. Jikalau apa?
manusia itu bertekuk lutut dan bertobat. Nah, perkaranya, apakah semakin kita temukan pertobatan atau bahkan pemberontakan yang semakin terjadi? Survei membuktikan semakin pemberontakan terjadi di muka bumi. Apa Elohim akan diam? Apakah pedang sampar kelaparan ini tidak akan terjadi? Akan terjadi. Bahkan kalau saudara mempelajari, ya, penguasa-penguasa bumi bisa disebut sebagai binatang buas, ya, yang hendak menerkam seluruh umat manusia. Ini akan muncul. Di saat mereka akan muncul, ya, mereka merancangkan kelaparan-kelaparan itu. Karena bagi mereka, mereka hendak menguasai bumi. Jadi mereka merancangkan kelaparan itu untuk apa? Depopulasi, pengurangan jumlah manusia, supaya dunia ini tidak hancur. Tujuan mereka menyelamatkan dunia, padahal sesungguhnya menentang Tuhan, menentang Elohim. Karena segala sesuatunya Tuhan telah nyatakan, ya. Dunia ini Tuhan yang menciptakan. Tetapi di dalam firman dikatakan kalau dunia ini pun akan digulung, akan selesai. Karena dunia ini bukan diciptakan untuk selama-lamanya. Tetapi tempat kita menompang untuk sementara waktu. Hanya untuk apa? Untuk diuji kelayakannya. Makanya selagi masih kita menompang di dalam dunia, milikilah rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Elohim. Karena di saat kita takut kepada Elohim, maka kita takut untuk melakukan segala kesalahan, ya. Maka kita akan takut untuk melakukan segala dosa, ya. Jadi kenal Elohim, kenal yang Maha Kudus, maka engkau akan mengerti apa yang pantas dilakukan, apa yang tidak pantas dilakukan, ya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lanjut. Jadi apa-apa saja yang menyebabkan kemurkaan daripada Elohim itu? Tadi saya telah sebutkan salah satunya adalah Sodom Gomora. Ini sudah hancur, dunia ini sudah hancur, ya. Sebentar, tadi ada tulisan saya tidak tahu, supaya dicek. Ada tadi muncul. Oke, kita fokus kembali, ya. Dunia ini sebenarnya sudah kacau balau, ya. Sudah jauh lebih buruk akhlaknya daripada nenek moyang kita. Padahal nenek moyang kita telah mendukakan hati Tuhan, tetapi kita terlebih, kita telah mendukakan hati Tuhan. Dengan apa? Ya. 2 hari lalu saya melihat seorang yang menikah. Dan dia menikah dengan apa? Dengan anjing piaraannya, ya. Nah, ada lagi, dia menikah dengan apa? Dengan boneka anime, ya. Jadi dia gendong bonekanya, seorang lelaki. Jadi perempuannya boneka. Dan itu paling mirisnya, ya, diberkati. Dan ada lagi yang paling miris lagi, ya, menikahkan antara binatang piaraan dengan binatang piaraan, dengan acara-acara, dengan segala kemegahan, kemewahan, ya. Namun yang lebih parah lagi apa? Ya, di saat menikahkan yang sesama sejenis, inilah Sodom Gomora yang lebih mendurhaka di hadapan Tuhan, ya. Laki-laki dengan laki-laki, ya. Beberapa waktu lalu, ya. Oke, tolong tentram, ada suara saya dengar. Siapa itu? Nah, yang lebih parah lagi, ya. Beberapa hari lalu saya melihat video seorang pendeta, pastor, ya. Dia menikah dengan seorang lelaki dan masih diaktifkan
aktifkan dalam gereja tersebut. Apa ini? Bukankah ini kegilaan yang sedang terjadi? Bukankah ini pendurhakaan yang sedang terjadi? Bukankah ini pemberontakan yang sedang terjadi? Masihkah kita mengatakan Tuhan tidak akan menyatakan murkanya? Masihkah kita mengatakan Tuhan itu kan baik? Mengapa saudara hanya mengingat kebaikan Tuhan? Saudara lupa kalau Dia adalah Tuhan yang penuh murka. Dia adalah Tuhan yang cemburu. Dia adalah Tuhan yang murka. Dan Dia adalah Tuhan yang adil, yang tidak pernah sekali-kali membiarkan orang berdosa. Masakan seorang pastor dia menikah dengan seorang lelaki, ya, dan seorang pendeta juga menikahkan perempuan ke perempuan. Apa ini? Di gereja loh. Apa ini? Bukankah ini penghinaan di hadapan Tuhan? Masihkah Tuhan akan membiarkan hal ini terjadi di bumi? Tidak. Tuhan tidak akan membiarkan, dan saya yakin dan percaya ini segera akan diselesaikan. Dunia ini tidak akan berlama-lama lagi mendukakan hati Tuhan. Cukup, sudah cukup. Sudah cukup dunia ini melukai hati Tuhan, ya. Sudah cukup dunia ini mendurhaka di hadapan Tuhan. Sudah cukup dunia ini menghina Tuhan, karena semua itu hanya menghina kemuliaannya. Karena kita umat ciptaan Tuhan adalah makhluk mulia di hadapannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat manusia, ya, manusia mendurhaka, dan manusia menikmati segala dosa, enjoy di dalamnya, ya. Dan undang-undang di setiap negara semakin parah. Aborsi pun dilegalkan. Coba, apa ini? Ya, ini Indonesia. Ya. Kita doakan supaya tidak menerima hal itu. Apa tidak mengajari manusia ini untuk bebas melakukan zina? Apa tidak membebaskan manusia untuk mendurhaka di hadapan Tuhan? Ya, sudah parah. Apakah mata jasmani kita ini tidak dapat melihat semua ini? Masihkah Tuhan akan berdiam dengan semuanya ini? Tidak. Tuhan tidak akan berdiam. Dan Dia akan menyatakan pedangnya atas bumi ini sebagai peringatan, ya, akan seluruh bumi, jikalau Dia sungguh ada dan melihat bumi ini. Jadi kalaupun ada terjadi bencana di mana-mana, semuanya itu adalah teguran-teguran yang diberikan, ya. Bukan saya senang dengan semua bencana itu, bahkan saya membujuk di hadapan Tuhan, sekiranya mungkin Tuhan tahan semua itu. Tetapi di saat pedang itu dinyatakan, seharusnya manusia bertobat. Seharusnya manusia melihat, ya. Kalau tsunami sudah terjadi, semua berseru, Tuhan tolong, jangankan tsunami, gempa saja terjadi, semua memanggil Tuhan. Tetapi di saat ini semua tidak terjadi. Semua menyepelekan Tuhan. Tidak ada yang peduli akan hati Tuhan. Kadang saya ada sedikit kegeraman di hati, ya. Kalau ada terjadi gempa, kan di video ini, ya, langsung semua berseru-seru Tuhan, Tuhan. Coba, rendah kali kita anggap Tuhan itu, ya. Kenapa saya katakan demikian? Di saat susah saudara memanggil Tuhan. Kenapa di saat saudara bersuka, saudara tidak memanggil Tuhan untuk mengucap syukur? Karena semua itu saudara bisa karena Dia, ya. Jadi parah, dunia sudah parah. Nah, ini ada satu komen, ya, seorang ibu menikah dengan anak perempuannya, kacau, ya. Bahkan seorang ibu kandung menikah dengan anak lelakinya itu ada. Dan itu baru kejadian. Sudah parah semua, ya. Bahkan yang lebih miris lagi, bahkan di tanah saya ini sekarang lagi dibahas di tanah Batak ini, ya, seorang ayah terhadap anak perempuannya, ya. Malu saya sebenarnya karena kasusnya bertambah.
Ya, kasusnya bertambah di Toba dan tertulis itu Kabupaten Toba. Ada apa ini, saya bilang? Ya. Parah. Ya. Anak 8 tahun. Coba bayangkan 8 tahun masih dia mengandung. Ini kita tonton ya. Apa ini semua? Bukankah ini kedurhakaan yang telah terjadi ya? Kalau kita melihat ya, lebih mendurhaka manusia di zaman ini daripada di zaman para nabi, daripada di zaman nenek moyang kita. Lebih mendurhaka, lebih munafik lagi ya. Karena di zaman ini mengatasnamakan Tuhan, menipu orang. Mengatasnamakan Tuhan, meraup keuntungan. Mengatasnamakan firman hanya untuk nama ketenaran, hanya untuk dipuji. Parah, sudah parah ya. Mari kita buka dari Zakaria pasal yang ke-7. Di Zakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 ini bisa kita baca apa yang menyebabkan kemurkaan Tuhan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ada orang mengatakan di zaman ini kan tidak ada nabi. Jangan salah, di zaman ini suara-suara kenabian masih tetap Tuhan nyatakan. Karena kalau tidak ada nabi, maka liarlah rakyat. Jadi suara-suara kenabian itu masih diserukan. Mau itu perempuan atau laki-laki yang dipakai, ya. Apa perkaranya dalam kehidupan kita? Banyak orang yang komplain dengan saya. Karena apa? Ibu kan seorang perempuan, katanya. Seorang perempuan kan tidak mengajar. Saya katakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan pesan Tuhan sebagaimana Elohim berfirman. Kalau dia berfirman kepada hambanya, baik laki-laki atau perempuan, apakah itu untuk dikonsumsi sendiri? Tidak. Ya. Tetapi saya tidak menempatkan diri sebagai pemimpin penjemaatan. Karena pemimpin penjemaatan tidak bisa seorang perempuan. Ya. Jadi gembala itu haruslah seorang imam. Nah, jadi saya ada di sini. Saya dan saudara adalah sama. Kita jemaat biasa. Jadi jangan mencari-cari celah, jangan mencari-cari kesalahan. Karena dengan itu semua kita pun telah berdosa. Ya. Nah, ini Elohim berfirman kepada saya, bahkan saya akan dihukum jikalau saya tidak menyampaikan kepada saudara. Ya. Saya bukan rasul berdiri di sini. Saya bukan gembala berdiri di sini. Saya seorang pendoa. Ya, saya seorang jemaat yang memiliki hati untuk apa? Melayani. Karena Elohim mengajarkan kita semua untuk tetap melayani, ya. Nah, jadi di zaman ini juga suara-suara kenabian itu masih Elohim berikan. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh umat Tuhan di zaman ini sama seperti yang dilakukan di zaman ini, ya. Nah, mereka tidak mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Jadi Elohim itu berfirman melalui rohnya. Jadi kalau saudara bertanya bagaimana ibu mendengar, bagaimana orang lain mendengar, iya melalui rohnya, ya. Tetapi banyak orang menentang saya. Bukan hanya saya, banyak hamba-hamba yang dipakai Tuhan juga sama seperti saya. Mereka menentang, ya. Beberapa hari lalu juga saya ditentang hanya perkara nama. Lagi-lagi tentang nama ini harus ditentang, harus dilawan, ya.
Tapi saya ingat 2016 Tuhan menyampaikannya, karena di 2016 itu luar biasa banyak sekali pesan-pesan Tuhan. Anakku, akan ada hari di mana namaku akan diperdebatkan. Saat itu saya belum paham tentang nama, ya. Nah, hanya nama Bapa Yahweh masih dibukakan, nama anak manusia belum, ya. Nah, tetapi Elohim berfirman, akan ada hari di mana namaku akan dipertentangkan. Namun ketahuilah, jikalau hari itu tiba, waktunya sudah akan tiba. Itu 2016, sekarang 2024, ya. 8 tahun sudah berjalan, dan di 2024 ini saya melihat, ya, bahkan itu dimulai dari 2020, ya. Nama itu mulai ditentang. Dan nama itu mulai diperdebatkan. Iblis pun mulai mengacau, ya. Nah, mengacau karena apa? Banyaknya pengajaran-pengajaran yang telah beredar di seluruh penjuru bumi, yang menganggap diri mereka hebat, yang menganggap mereka yang benar, oleh karena filsafat manusia, bukan oleh apa kata Roh Kudus, tetapi atas dasar pembelajaran-pembelajaran mereka. Bahkan mereka mengklaim merekalah yang benar dan mengalahkan hikmat yang daripada Tuhan. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, milikilah hikmat Elohim. Kita tidak usah berdebat perkara nama, tugas. Jadi apa sebenarnya kekuatan saudara untuk mempertahankan kepat manusia? Nah, apa sebenarnya kuasa saudara untuk menghakimi orang yang tidak sama dengan saudara? Roma pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat,
dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani, Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Roma pasal 11. Sisa Israel. Roma pasal 11. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar,
dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 12. Roma pasal 12. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk pernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.